Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan hingga kita bisa berkumpul di sebuah record Zoom ini. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah KLTTU, yaitu Master Plan Desain Rumah Lahan Basah di Tanjung Senai. Sebelum memasuki materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota tim kami. Anggota kelompok dari kelompok 1B ini ada Bagas Al-Arobi, Muhammad Serakil, dan Faujan Ilham Prawira, serta Mahalnanda dan yang sebagai moderator. Yang saya sendiri. Baik, materi yang pertama menjelaskan latar belakang akan disampaikan oleh Saudara Bagas. Pada Saudara Bagas, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari desain rumah untuk lahan basah. Lahan basah sendiri merujuk pada area tanah yang memiliki kadar air yang relatif tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi geografis, curah hujan yang tinggi, atau tingginya permukaan air tanah di area tersebut. Lahan basah memiliki peran yang penting dalam ekosistem dan lingkungan hidup. Mereka mampu menyimpan air, mengurangi risiko banjir, dan menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Selain itu, lahan basah juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbon, sehingga dapat membantu mengurangi efek pemanasan global. Namun, lahan basah seringkali menjadi sasaran perubahan penggunaan lahan manusia, seperti dikonversi menjadi area pertanian maupun pemukiman. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan risiko banjir di daerah sekitarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia mengenai latar belakang dari lahan basah di Kabupaten Tanjung Senai. Selanjutnya, karakteristik lahan basah. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Faujan. Pada Saudara Faujan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik lahan basah. Yang pertama itu ada ketersediaan air yang tinggi. Lahan biasa ini biasanya memiliki ketersediaan air yang tinggi, baik secara permukaan maupun bawah tanah. Lalu juga ada tanah yang lembab. Tanah di lahan basah cenderung lembab sepanjang tahun. Hal ini karena adanya air yang mengalir di atas maupun di bawah permukaan tanah. Kemudian ada vegetasi khas. Di lahan basah ini memiliki vegetasi khas yang mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan yang lembab dan berair. Selanjutnya ada kehidupan air yang beragam. Karena ketersediaan air yang tinggi tadi, lahan basah menjadi habitat bagi beragam jenis kehidupan air, seperti ikan, udang, dan lain-lain. Lalu ada ketersediaan nutrisi yang tinggi. Di lahan basah sendiri juga memiliki ketersediaan nutrisi yang tinggi karena adanya sedimen yang terbawa air dari daerah sekitar. Dan yang terakhir itu berperan sebagai penyangga ekosistem. Lahan basah memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem karena mampu menyimpan air dan mencegah banjir, serta meredam aliran air sehingga dapat mengurangi erosi tanah. Next, moderator.
Baiklah, kemudian di sini ada fungsi lahan basah. Fungsi lahan basah yang pertama itu ada menyediakan habitat. Lahan basah menyediakan habitat bagi beragam jenis tanaman dan tumbuhan. Lalu ada fungsi lahan basah yang lainnya yaitu menjaga kualitas air. Lahan basah ini berfungsi sebagai filter alami yang mampu menangkap, mengikat, dan menghilangkan polutan dari air. Kemudian itu menjaga ketersediaan air. Lahan basah juga berfungsi sebagai sumber air yang penting bagi lingkungan dan manusia. Air yang tersimpan di lahan basah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, contohnya seperti pertanian, perikanan, dan konsumsi manusia lain-lain. Kemudian ada mengurangi resiko banjir. Lahan basah juga dapat menyerap air hujan dan menahan aliran air. Dengan demikian, lahan basah dapat mengurangi resiko banjir dan kerusakan lingkungan yang lainnya. Selanjutnya, mengurangi erosi tanah. Lahan basah juga dapat menahan tanah dan sedimen, sehingga dapat mengurangi erosi tanah dan kerusakan lingkungan lainnya. Kemudian, fungsi lahan basah yang lainnya itu ada menyimpan karbon. Lahan basah juga dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, lahan basah dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keseimbangan iklim global. Dan yang terakhir itu ada kegiatan ekonomi. Lahan basah juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti halnya pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dengan demikian, lahan basah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fauzan dan menjelaskan mengenai fungsi lahan basah ini di Danau Sungai dan karakteristiknya. Dan dijelaskan juga beberapa poin. Baik, slide selanjutnya ini akan dibahas dan diperjelas oleh saudara saudara Bagas. Pada saudara Bagas dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan lokasi lahan basah yang berada di daerah Tanjung Senai. Tanjung Senai itu sendiri terdapat di Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini berada di jalur lintas timur Sumatera dan memiliki rawa-rawa yang ada di dekat Tanjung Senai, memiliki kedalaman 10 meter dengan luas hambatan 80 meter lebih. Pada sekitar daerah Tanjung Senai terdapat rumah-rumah pemukiman warga yang tepat di pinggir sungai. Dan kebanyakan desain rumah yang ada di sekitarnya ialah rumah panggung yang memiliki tiang-tiang yang tinggi sekitar 2 meter di bawah sungai atau rawa-rawa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Bagas Ardi atas penjelasan mengenai lokasi lahan basah Tanjung Senai. Baik, deskripsi dari kondisi ini akan dibahas, dipaparkan oleh Saudara Bagas. Saudara Bagas, silakan. Selanjutnya, deskripsi kondisi. Untuk kondisi yang ada di Tanjung Sungai sendiri, lingkungannya masih sangat asri dan sejuk. Terdapat tumbuhan yang beragam dan pemukimannya tidak terlalu padat, walau pada pemukimannya fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Dan masih banyak warga yang beraktivitas di pinggir sungai. Kemudian banyak pemukiman yang membuat rumah panggung untuk tempat tinggal mereka karena lebih aman jika terjadi pasang surut air sungai atau rawa-rawa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Bagas. Baik,
Eh, pada slide ini mengenai kekurangan yang ada di Tanjung Senai akan dibahas oleh Saudara Akil. Pada Saudara Akil, persilakan. Oke, terima kasih moderator. Kekurangan desain rumah yang ada di Tanjung Sungai. Banyak kekurangan pada desain rumah yang ada di pemukiman warga di Tanjung Sungai sebagai berikut. Yang pertama, akses jalan ke rumah warga yang sulit karena berada di pinggir sungai. Yang kedua, kondisi rumah yang tidak terawat dan kurang bersih. Ketiga, fasilitas sanitasi yang ada di sekitar kurang memadai. Dan keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang limbah atau sampah ke sungai atau rawa yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Next. Oke, yang selanjutnya master plan pemukiman di lahan basah. Yang pertama, studi kelayakan. Sebelum memulai pembangunan, lakukan studi kelayakan untuk memastikan apakah lahan tersebut dapat dijadikan pemukiman. Studi ini akan melibatkan analisis geologi, hidrologi, ekologi, dan sosial ekonomi. Analisis geologi dan hidrologi akan membantu dalam menentukan kemampuan lahan untuk menanam lahan beban bangunan dan memastikan bahwa lahan tidak rentan terhadap bencana alam seperti banjir. Analisis ekologi akan membantu dalam mempertahankan ekosistem lahan basah yang penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Analisis sosial ekonomi akan membantu dalam memastikan bahwa penduduk yang akan menempati pemukiman dapat hidup secara berkelanjutan di daerah tersebut. Yang kedua, desain pemukiman yang sesuai. Pemukiman yang dibangun di lahan basah harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi alam sekitar. Contohnya, rumah-rumah yang dibangun di lahan basah harus memiliki dasar yang kuat dan didirikan di atas ketinggian yang cukup agar terhindar dari banjir. Desain pemukiman yang baik juga harus mempertimbangkan penggunaan air dan sistem pengolahan air limbah, mengingat air sangat berperan penting dalam kondisi lahan basah. Next. Dan yang ketiga, pelestarian lingkungan. Lahan basah memiliki nilai ekologis yang tinggi dan rentan terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan lingkungan alami di sekitar pemukiman. Hal ini dapat dicapai dengan mempertahankan tumbuhan dan satwa liar yang ada di lahan basah. Selain itu, sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan harus diterapkan di dalam pemukiman. Dan yang keempat, sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi kepada penduduk yang akan menempati pemukiman juga sangat penting. Mereka perlu diberikan informasi tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan bagaimana cara hidup secara berkelanjutan di lahan basah. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pemerintah setempat, LSM, dan warga setempat. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Akil atas penjelasannya. Alhamdulillah berakhir pula presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1B mengenai masa plan desain rumah lahan basah di Tanjung Sungai. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dari kami atas pemaparan. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.